Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang next. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Safira Dian Iswanto, dan yang ketiga Lutfia Aulia Rahma. Yang pertama saya akan menyinggung tentang fraud. Fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja yang dapat merugikan suatu perusahaan. Atau yang biasa disebut resiko fraud merupakan resiko yang dimiliki oleh perusahaan karena sehingga mengakibatkan kerugian materi dan juga non materi. Next. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mbak Lutfia. Monggo disemogakan. Bentuk-bentuk fraud. 1. International error, kekeliruan yang disengaja untuk menguntungkan perusahaan. 2. Unintentional error, kecurangan yang terjadi secara tidak sengaja, misalnya kesalahan dalam penjumlahan. 3. Collusion, dilakukan lebih dari satu orang untuk mendapatkan keuntungan, biasanya merugikan perusahaan. 4. Intentional misperception, pemberian saran dengan tujuan menyesatkan. 5. Negation, mispression. 6. False promise, janji palsu. 7. Employee fraud, kecurangan yang dilakukan oleh pegawai. 8. Manajemen fraud, kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, seperti memanipulasi pajak. 9. Organization crime, kejahatan yang terorganisasi. 10. Computer crime, melalui komputer. 11. White collar crime, kejahatan yang dilakukan orang kelas atas. Sebab fraud bisa terjadi disebabkan oleh individu sendiri seperti faktor ketidakstabilan emosional dan individu, tekanan dari pihak luar. Fraud dibagi menjadi 4. Fraud bagian marketing. 1. Menganggarkan biaya produksi yang melebihi anggaran yang sebenarnya. 2. Mempromosikan produk tidak sesuai produk yang ditawarkan. 3. Menjual barang tester. 4. Menjual barang hadiah. Fraud bagian produksi. 1. Mencampur suatu produk dengan bahan lain. 2. Pencetakan buku secara berulang tanpa izin pengarang. 3. Mencampur bensin dengan jenis lain. 4. Limbah pabrik tidak disaring terlebih dahulu. Fraud ke bagian keuangan. 1. Mengganti laporan keuangan. 2. Memperkecil laba laporan keuangan untuk memperkecil pajak. 3. Membuat laporan keuangan ganda. 4. Melakukan pencurian aset. Fraud pada sumber daya manusia. 1. Membuat data diri sertifikat palsu. 2. Menerima sogokan untuk menerima karyawan. 3. Pembayaran gaji karyawan tidak sama dengan kontrak. 4. Membuat surat sakit palsu. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Safira. Fraud pada earning management, yaitu tindakan mengatur laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan maksud tertentu, seperti mengambil keuntungan jangka pendek. Fraud pada insider trading, informasi yang seharusnya diketahui oleh umum tapi hanya diketahui oleh suatu pihak saja. Next. Untuk mencegah 1, 2, menyeleksi pegawai dengan ketat, 3, meningkatkan. Ada 3 bagian. 2. Memperhatikan dengan baik laporan mereka. 3. Continuing professional education. 4. Memberi imbalan yang presisi. 6. Melakukan pembinaan rohani hukuman yang tegas. 8. Memberi contoh yang baik. 10. Membuat. Next. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.